adik-adik, apa kabarnya yang ada di rumah? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat PA dengan sikap sempurna. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Namun betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami dengan semangat mengabdi. Kami satu di layanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam ibadah. Kita siapkan hati kita, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 125, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tahtanya megah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kekasih, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami, anak-anak Pelkat PA di rumah masing-masing. Tuhan, kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 kita akan baca secara berbalasan. Kakak akan membaca ayat yang tercetak keluar, adik-adik yang tercetak ke dalam. Kita mulai. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin,
Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 280 tiap waktu. Pakai gerakan ya adik-adik. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Baik adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan dulu bacaan kita pada pagi hari ini yang terdapat pada Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jika Alkitab kita sudah terbuka, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk pagi yang indah ini, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memimpin kami, memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga boleh memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Nya. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menyatakan, pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Ya, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Berharap adik-adik tetap selalu bersuka cita dan selalu semangat untuk menantikan dan mendengarkan firman Tuhan di pada hari Minggu pelayanan anak ini. Baik adik-adik, dalam pembacaan Alkitab kita, adik-adik kalau membaca, ada seseorang yang sedang berbicara kepada bangsa Israel. Kira-kira siapakah dia adik-adik? Ada yang tahu? Kalau adik-adik tidak ada yang tahu, adik-adik coba buka Alkitab adik-adik lagi dan baca di pasal sebelumnya, yaitu di Ulangan pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nah, jika adik-adik sudah membacanya, adik-adik akan mengetahui siapakah yang sedang berbicara kepada bangsa Israel, yaitu
Nabi Musa. Nah, Nabi Musa di dalam pembacaan Alkitab sedang memberikan nasihat dan peringatan kepada bangsa Israel. Kenapa ya Musa sampai memberikan peringatan dan memberikan nasihat kepada bangsa Israel? Mari kita dengarkan lagi adik-adik. Nah, agar apa adik-adik? Agar anak-anak mereka mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan selalu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, Musa sungguh menyadari bagaimana keadaan hidup bangsa Israel selama ia memimpin bangsa Israel mulai dari keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Musa telah melihat sendiri bagaimana bangsa Israel seringkali menjadi anak-anak Allah yang selalu memberontak, ya, berpaling dari perintah dan ajaran, bahkan mencari dan menyembah Allah lain di kehidupan mereka. Karena itu adik-adik, Musa sungguh-sungguh berharap bahwa ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, mereka harusnya bisa memulai kehidupan mereka yang baru. Maka bangsa Israel juga akan memulai segala sesuatu itu dari pertobatan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allah. Tidak hanya bertobat adik-adik, tetapi Musa juga berharap bahwa bangsa Israel juga mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Adik-adik, mengapa Musa sungguh-sungguh mengajak bangsa Israel untuk hidup di dalam ketaatan? Karena di dalam hukum perjanjian sudah jelas bahwa mereka yang mau hidup di dalam Tuhan, maka mereka akan diberkati dan diberikan kehidupan yang baik. Bahkan kalau kita baca adik-adik di ayat yang kelima menyatakan bahwa hidup bangsa Israel akan diberkati. Dan mereka akan menjadi lebih banyak daripada nenek moyang mereka. Nah, adik-adik terkasih, kita semua pasti mau diberkati dan dikasihi Tuhan, kan? Kalau mau diberkati Tuhan dan diberikan kehidupan yang baik oleh Tuhan, yuk kita ikut apa yang menjadi nasihat, penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Musa bagi kita. Agar apa adik-adik? Agar hidup dalam ketaatan dan kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Hidup taat kepada Tuhan itu gimana sih Kak Usi? Ya, gimana sih Kakak Layang? Ya, hidup taat itu berarti kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bersikap baik, berpikirnya juga baik, berkatanya juga baik, dan mencerminkan sikap hidup yang baik di tengah sesama kita. Sehingga hidup kita akan selalu diberkati, bahkan dikasihi Tuhan. Bagaimana berpikir baik, bagaimana bersikap baik, bagaimana berkata baik, dimulai dari keluarga adik-adik. Taat kepada orang tua, dengar-dengaran, tidak gampang marah, ya, mendengarkan orang tua, turut nasihatnya, ya. Lalu adik-adik juga harus disiplin waktu, jangan asik main game saja. Adik-adik juga harus taat, terlebih kepada Tuhan, belajar untuk taat kepada orang tua. Bagaimana bersikap juga baik, bertutur kata dengan baik. Di sekolah adik-adik tidak boleh mengolok-olok teman, ya, atau kalau dikenal dengan membullying teman, ya, harus mengasihi,
tidak boleh bermain curang, tidak boleh menyontek. Bagaimana supaya mendapatkan nilai yang baik? Dengan cara adik-adik disiplin waktu belajarnya, belajar bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang yuk kita katakan ini secara bersama-sama adik-adik. Ikuti ya kata Kak Lucy. Ya, dengan segenap hati dan segenap jiwa saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Demikianlah Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Baik adik-adik, untuk meresponi pembacaan firman kita pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 83 karena kasih-Nya padaku. Baik, yang pertama. Mari adik-adik kita berdoa syafaat, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami telah mendengarkan firman-Mu. Bila firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan supaya selalu menjadi berkat buat orang lain, buat sekolah kami. Kiranya Tuhan memberikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap segala usaha dan pekerjaannya. Ya Tuhan, ajar kami menjadi anak yang selalu taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi anak yang selalu menjaga dan melindungi lingkungan dan alam semesta yang sudah Tuhan jadikan melalui kuasa dan kebesaran-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang tidak gampang melupakan akan kasih dan penyertaan Tuhan atas semua kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini untuk teman-teman kami atau keluarga-keluarga yang terkonfirmasi COVID-19. Kiranya Tuhan sayang, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Hanya di dalam tangan Tuhanlah ada kekuatan dan kesembuhan, agar kami tetap selalu percaya akan penyertaan Tuhan setiap harinya dalam hidup kami. Agar kami tidak henti-hentinya selalu bersyukur. Sertai kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memampukan para pemimpin kami dalam menghadapi krisis-krisis yang ada di bangsa kami. Kiranya Tuhan sertai, berikan kekuatan, hikmat, sehingga kami bangsa Indonesia ini tidak mudah saling berkata jahat dan tidak mudah terpecah belah. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, silakan berdiri.
Adik-adik, tetaplah melakukan firman Tuhan dengan segenap hati dan jiwa adik-adik. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Bait yang pertama. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Yang pertama, ibadah hari Minggu secara online tetap dilaksanakan. Dan yang kedua, persembahan diberikan kepada orang tua, dan orang tua yang akan menyerahkan ke kantor gereja setiap hari kerja. Terima kasih.